Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riko Hermawan, NPM 2022503094. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknologi Informasi, Universitas Ibrahimi Sukerjo. Saya akan menjelaskan tentang kehematan kalimat dan ekonomi bahasa. Pendahuluan. Kehematan atau ekonomi bahasa adalah penulisan kalimat yang langsung menyampaikan gagasan atau pesan kalimat secara jelas, lugas, dan logis. Kalimat yang hemat dalam penulisan menghindari dan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, penulis menggunakan kata bermakna leksikal yang jelas dan lugas dan juga penempatan afiksasi yang benar. Yang kedua, penulis menghindari subjek yang sama dalam kalimat majmuk. Yang ketiga, penulis menghindari pemakaian hiponimi dan sinonimi yang tidak perlu. Yang keempat, penulis menghindari penggunaan kata depan atau preposisi di depan kalimat dan di depan subjek. Yang kelima, penulis menghindari penggunaan kata penghubung atau konjungsi di depan subjek dan di belakang predikat yang berkata kerja transitif. Yang keenam, penulis menghindari kata ulang jika sudah ada kata bilangan tak tentu di depan kata benda. Yang ketujuh, penulis menghindari fungsi tanda baca dan pengulangan kata dalam rincian. Yang kedelapan, penulis menghindari keterangan yang berbelit-belit dan panjang yang seharusnya ditempatkan dalam catatan kaki atau footnotes. Yang kesembilan, penulis menghindari pemborosan kata dan afiksasi yang tidak jelas fungsinya. Contoh kalimat yang kurang memperhatikan ekonomi bahasa. Yang pertama, dalam ruangan ini kita dapat menemukan barang-barang antara lain seperti meja, kursi, buku, lampu, dan lain-lain. Yang kedua, karena model di bank terbatas, sehingga tidak semua pengusaha lemah memperoleh kredit. Yang ketiga, apabila pada hari itu saya berhalangan hadir, maka rapat akan dipimpin oleh saudara Tajuddin. Perbaikan kalimat yang memperhatikan ekonomi bahasa. Yang pertama, dalam ruangan ini kita dapat menemukan meja, kursi, buku, lampu, dan lain-lain. Yang kedua, karena modal di bank terbatas, tidak semua pengusaha lemah memperoleh kredit. Yang ketiga, pada hari itu saya berhalangan hadir, maka rapat akan dipimpin oleh saudara Tajuddin. Penekanan dalam kalimat efektif. Dalam kalimat efektif, penekanan atau penonjolan adalah upaya penulis untuk memfokuskan kata atau frasa dalam kalimat. Penekanan dalam kalimat dapat berupa kata, frasa, klausa dalam kalimat yang dapat berpindah-pindah. Namun, penekanan tidak sama dengan penentuan gagasan utama dan ekonomi bahasa. Penekanan dapat dilakukan dalam kalimat lisan atau kalimat tulis. Pada kalimat lisan, penekanan dilakukan dengan intonasi yang dapat disertai mimik muka dan bentuk nonverbal lainnya. Penekanan dalam kalimat tulis dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, mutasi, yaitu mengubah posisi kalimat dengan menempatkan bagian yang dipenting dalam awal kalimat. Yang kedua, repetisi, yaitu mengulang kata yang sama dalam kalimat yang bukan berupa sinonim kata. Yang ketiga, kursif, yaitu menulis miring, menghitamkan, dan menggarisbawahi kata yang dipentingkan. Hah? Penekanan dalam kalimat tulis dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang keempat, pertentangan, yaitu menempatkan kata yang bertentangan dalam kalimat.
bertentangan bukan berarti antonim kata. Yang kelima, partikel, yaitu menempatkan partikel lah, kah, pun, per, ta. Namun, atau sesuka kata yang dipentingkan dalam kalimat. Yang keenam, penekanan dalam kalimat tidak berarti penonjolan gagasan kalimat atau bukan ekonomi bahasa. Kesejajaran kalimat dalam paralesisme. Kesejajaran adalah upaya penulis merinci unsur yang sama penting dan sama fungsi secara kronologis dan logis dalam kalimat. Dalam kalimat dan paragraf, rincian itu dapat menggunakan bentuk bahasa yang sama, yaitu rincian sesama kata, sesama frasa, sesama kalimat. Kesamaan bentuk dalam paralesisme menjaga pemahaman yang fokus bagi pembaca dan sekaligus menunjukkan kekonsistenan sebuah kalimat dalam penulisan karya ilmiah. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam kesejajaran rincian kalimat efektif. Yang pertama, tentukanlah apakah kesejajaran berada bentuk bahasa kalimat atau paragraf. Yang kedua, jika urutan rincian dalam bentuk frasa, rincian urutan dalam bentuk frasa juga. Yang ketiga, penomoran dan rincian harus konsisten. Yang keempat, perhatikanlah penempatan tanda baca yang benar. Yang kelima, hindarilah gejala ekonomi bahasa yang bermakna sama. Kevariasian dalam kalimat efektif. Kevariasian dalam kalimat efektif adalah upaya penulis menggunakan berbagai pola kalimat dan jenis kalimat untuk menghindari kejenuhan atau kemalasan pembaca terhadap teks karangan ilmiah. Fungsi utama kevariasian ini adalah penjaga perhatian dan minat baca terhadap teks ilmiah berlanjut pada pembaca. Pada dasarnya, kevariasian adalah upaya penganekaragaman pola, bentuk, dan jenis kalimat agar pembaca tetap termotivasi membaca dan memahami teks sebuah karangan ilmiah. Kevariasian dapat menjaga motivasi pembaca terhadap teks. Yang pertama, awal kalimat tidak selalu dimulai dengan unsur subjek, tetapi kalimat dapat dimulai dengan predikat dan keterangan sebagai variasi dalam penataan pola kalimat. Yang kedua, kalimat yang panjang dapat diselingi dengan kalimat yang pendek. Yang ketiga, kalimat berita dapat divariasikan dengan kalimat tanya, kalimat perintah, dan kalimat seruan. Yang keempat, kalimat aktif dapat divariasikan dengan kalimat pasif. Yang kelima, kalimat tunggal dapat divariasikan dengan kalimat majemuk. Yang keenam, kalimat tak langsung dapat divariasikan dengan kalimat langsung. Yang ketujuh, kalimat yang diuraikan dengan kata-kata dapat divariasikan dengan tampilan gambar, bagan, grafik, kurva, marik, dan lain-lain. Yang kedelapan, apapun bentuk kevariasian yang dilakukan oleh penulis, jangan sampai mengubah atau keluar dari pokok masalah yang dibicarakan. Sekian dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.